Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Nusaibah, NIM 90201231126 dari UIN Alauddin Makassar, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Manajemen Angkatan 2023. Baik, di sini saya akan membuat tugas kuliah dengan mata kuliah kepemimpinan dengan judul isu, konsep, dan perspektif yang lain tentang kepemimpinan. Langsung saja kita masuk ke materinya, yaitu kepemimpinan. Kepemimpinan itu bukan cuma soal jabatan atau kekuasaan, tapi tentang bagaimana seseorang bisa memengaruhi dan menginspirasi orang lain menuju tujuan bersama. Seorang pemimpin sejati bukan hanya memberi perintah, tapi mampu menjadi panutan pendengar yang baik dan pembawa perubahan positif bagi lingkungannya. Di era modern ini, muncul banyak isu kepemimpinan seperti tantangan moral, kemajuan, teknologi, dan perubahan sosial yang cepat. Semua itu menuntut pemimpin untuk adaptif, jujur, dan punya nilai kemanusiaan yang kuat. Dalam teori kepemimpinan, ada banyak konsep dan tipe kepemimpinan yang bisa diterapkan. Misalnya, gaya otoriter yang semua keputusannya dipegang pemimpin, lalu demokratif yang melibatkan semua anggota dalam mengambil keputusan. Tapi di masa sekarang, dua tipe yang dianggap paling relevan adalah kepemimpinan karismatik dan kepemimpinan transformasional. Pemimpin karismatik punya pesona dan daya tarik yang kuat, sehingga mampu memotivasi banyak orang bahkan di masa sulit. Contohnya seperti Ki Hajar Dewantara dan R.A. Kartini yang tetap menginspirasi di masa penjajahan. Sementara pemimpin transformasional berfokus pada perubahan dan pengembangan diri setiap anggota. Ia menanamkan visi besar, memberi semangat, dan menumbuhkan rasa tanggung jawab bersama agar tim mau berkembang bukan karena perintah, tapi karena kesadaran dan tujuan yang sama. Dari berbagai pandangan itu, muncul perspektif baru tentang kepemimpinan, yaitu kepemimpinan melayani atau servant leadership. Dalam pandangan ini, pemimpin bukan yang dilayani, melainkan yang melayani. Seorang pemimpin melayani tidak mencari keuntungan pribadi, tapi berusaha membuat orang lain tumbuh dan merasa dihargai. Ada beberapa karakteristik utama dari kepemimpinan melayani. Pertama, mendengarkan, yaitu kemampuan memahami orang lain dengan hati terbuka. Kedua, empati, di mana pemimpin mampu merasakan apa yang dirasakan orang lain. Ketiga, memulihkan hubungan yang retak, artinya pemimpin berusaha menjaga keharmonisan dan memperbaiki konflik yang terjadi. Lalu ada kepedulian dan kepercayaan, karena tanpa dua hal ini tidak akan ada kerjasama yang kuat. Selanjutnya, pemimpin juga harus punya pengertian dan pandangan ke depan, mampu melihat dampak jangka panjang dari setiap keputusannya. Selain itu, penting bagi pemimpin untuk memegang kebenaran, menjadi contoh moral bagi orang lain. Kemudian, memiliki komitmen terhadap pertumbuhan setiap orang, bukan hanya demi hasil kerja, tapi juga perkembangan pribadi dan mental anggotanya. Dan terakhir, membangun komunitas, menciptakan lingkungan yang solid, saling menghargai dan saling mendukung. Jadi, dari semua itu bisa kita simpulkan bahwa kepemimpinan sejati bukan hanya tentang memerintah, tapi tentang melayani dengan hati, memberi teladan, dan membawa perubahan nyata bagi orang-orang di sekitar kita. Baik, itulah pemaparan atau penjelasan singkat dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.